Jadi teman-teman, di salah satu video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada situasi di mana kepala bergeser ke depan. Dan dalam kondisi seperti itu terbentuk beberapa posisi patologis yang kemudian tulang belakang menyesuaikan diri. Namun ada juga kasus ketika terjadi kemiringan ke samping. Artinya ini bisa terjadi hanya saat bergerak atau bisa juga tulang belakang sudah tetap dalam posisi tersebut. Maka akan terjadi gangguan postur atau skoliosis. Atau saat bergerak, seseorang melakukan gerakan yang tidak simetris. Ke satu sisi lebih banyak, ke sisi lain lebih sedikit. Biasanya hal itu akan menyebabkan rasa sakit. Otot-otot di kanan dan kiri akan berkembang tidak simetris. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula fiksasi tulang belakang dan panggul dalam posisi tersebut. Dan otot terpenting yang membentuk kemiringan samping adalah otot quadratus lumborum. Otot ini terletak di antara tulang rusuk ke-12 dan tulang panggul, yaitu tulang iliaka ini. Semua vertebra lumbal, prosesus transversusnya juga ikut berperan agar otot ini bisa bekerja. Otot ini menempel pada semua tulang belakang tersebut. Dan sangat sering terjadi ada perbedaan perkembangan antara otot kanan dan kiri. Di sisi di mana ototnya lebih pendek, dua titik ini akan saling mendekat. Bagian belakang panggul mulai terangkat ke atas. Dan kerangka dada mulai turun ke bawah. Awalnya, panggul lebih mudah bergerak dari sisi di mana otot ini lebih berkembang. Dan di sisi lain, otot mulai perlahan meregang. Semakin pendek otot di sini, semakin sulit otot di sisi seberangnya bekerja. Oleh karena itu, untuk memulihkan kedua otot ini, kita harus mengombinasikan. Тренировку Latihan untuk otot yang lemah dan teregang, serta peregangan untuk otot yang memendek. Ada berbagai latihan untuk meregangkan otot samping ini. Namun di sini sangat penting untuk meregangkannya secara terisolasi. Hampir semua orang tahu cara melatih otot secara terisolasi, tapi lebih bermanfaat lagi jika tahu bagaimana cara meregangkan setiap otot secara terpisah dari otot lainnya. Karena jika Anda melakukan latihan peregangan standar, misalnya miring ke samping, di mana seluruh bagian samping Anda akan meregang, maka otot quadratus lumborum Anda akan meregang bersamaan dengan otot latissimus dorsi. Nah, di sini muncul situasi di mana karena bagian ini menjadi lebih pendek, di sini tulang belikat selalu mulai menyesuaikan agar mata Anda tetap berada pada satu level. Karena di sini, lihat, akibat otot kanan menjadi lebih pendek, otot kiri menjadi lebih panjang. Sangkar dada pun akhirnya berbentuk seperti ini. Tapi tulang belikat kanan akan sedikit terangkat ke atas relatif terhadap sangkar dada. Tulang belikat itu akan bergeser ke sini. Otot yang mengangkat tulang belikat akan mengangkatnya ke atas. Dan ketika otot pengangkat tulang belikat terus-menerus dalam keadaan tegang, tapi juga seolah-olah otot itu memendek di sini. Di sini, otot latissimus dorsi terus-menerus berada dalam keadaan meregang seperti ini. Dan di sini, dalam kasus ini, akan terjadi seperti ini. Bahwa otot latissimus dorsi di sisi kanan akan lebih panjang di sini. Dan di sini, di sisi kiri, otot itu akan lebih pendek. Karena di sini, otot yang mengangkat tulang belikat menariknya ke atas dengan baik. Sedangkan di sini, otot yang mengangkat tulang belikat tidak berfungsi. Otot itu tidak bekerja karena posisinya sendiri membuat tulang belikat tidak perlu diangkat. Dan saat bergerak, ketika otot itu seharusnya bekerja, di sini otot itu tidak bekerja karena bahunya sudah berada di atas. Otot ini tidak perlu bekerja karena otot quadratus sudah tegang, bahu juga sudah berada di atas. Dan karena itu, di sini otot ini secara bertahap melemah, sedangkan di sini otot menjadi semakin pendek, kelebihan beban, bahkan volumenya bertambah. Oleh karena itu, jika Anda melakukan latihan dan mulai menarik sisi ini, biasanya yang akan meregang adalah otot latissimus di sini. Bagian inilah yang akan tertarik, bukan bagian yang ini. Dan dalam kasus ini, Anda harus meregangkan dua otot sekaligus.
Anda perlu meregangkan otot quadratus lumborum di sebelah kanan dan otot latissimus di sebelah kiri. Dan memperkuat otot quadratus lumborum di sini. Otot yang mengangkat tulang belikat di sini, meregangkan otot yang mengangkat tulang belikat di sebelah kanan, jika memang diperlukan. Dan memperkuat otot latissimus, juga jika memang diperlukan. Setelah bagian ini sudah sejajar. Semua kesulitannya adalah melakukan ini dalam urutan yang benar. Kita harus mulai dari bagian ini. Jadi jika kita menangani bagian ini, itu tidak akan memberikan hasil apa-apa. Jika kita menurunkan tulang belikat ini, bahu ini akan turun lebih rendah lagi, akan berada di sini. Dan itu akan memberikan beban yang lebih besar pada leher. Tulang belikat diangkat ke sini agar bisa meringankan kerja leher, supaya leher setidaknya bisa sedikit berputar. Jadi, kita harus mulai dari bagian ini. Agar bisa memahami dari sisi mana otot quadratus, supaya bisa melakukan sesuatu, kita harus memahaminya dulu. Agar bisa memahami dari sisi mana otot quadratus. Memendek, dari sisi mana lebih panjang, ada beberapa tes. Yang pertama adalah tes miring ke samping. Lebih baik dilakukan sambil duduk, tapi bisa juga dilakukan sambil berdiri. Jika Anda melakukannya sambil berdiri, Anda harus memastikan panggul Anda tidak bergerak seperti ini. Jadi Anda berdiri, tangan diletakkan di samping paha, lalu mulai meraih ke bawah dengan tangan seperti ini. Tapi tangan Anda letakkan sedikit ke belakang di sini agar tidak ke depan. Supaya tidak maju ke depan, supaya Anda tidak membungkuk ke depan dan Anda meraih ke sini, ke satu arah. Anda sudah meraih misalnya sampai ke bagian tertentu dari kaki, Anda sudah melakukan gerakannya. Lakukan agar panggul Anda tetap di tempat sepanjang waktu. Gerakan seminimal mungkin. Dan lakukan ke arah sebaliknya. Anda akan menyadari bahwa ke satu arah gerakan lebih mudah dilakukan. Misalnya, Anda bisa meraih hampir sampai ke lipatan lutut. Sedangkan ke arah lain, gerakannya jadi lebih terbatas. Jadi, itu sudah menjadi tanda bahwa di sisi di mana Anda lebih sulit meraih, otot quadratus di sisi itu tidak bekerja dengan baik dan menghambat Anda melakukan gerakan tersebut. Dan di sini, otot obliknya memendek. Mereka sebenarnya melakukan gerakan yang berlawanan, tapi tetap saja tidak membiarkan gerakan itu dilakukan ke arah sana. Itu salah satu variasi tes, dan yang kedua adalah tes untuk rotasi. Di sini Anda mulai memutar ke satu arah. Usahakan juga agar panggul tidak ikut berputar, karena panggul bisa mengompensasi kurangnya gerakan tulang belakang Anda. Di sini Anda mulai memutar ke arah sini, seolah-olah Anda sendiri yang berputar, tapi kepala jangan diputar, tetap lihat ke depan. Dan perhatikan ke arah mana putaran ini lebih baik. Putar ke satu arah, lihat seberapa besar gerakan yang Anda dapatkan, lalu putar ke arah lain. Biasanya, di sisi yang putarannya lebih buruk, tulang belikat mulai bergerak terlalu jauh ke sini. Dan Anda bahkan bisa merasakan bagaimana tulang belikat itu mulai mendekat ke tulang belakang. Berat badan Anda juga mulai bergeser ke satu kaki. Anda bisa melakukannya di depan cermin. Tapi biasanya orang juga menyadari sendiri bahwa ke satu arah putarannya lebih baik, ke arah lain lebih buruk. Misalnya, jika otot quadratus lumborum saya di sisi kanan lebih pendek, maka putaran dengan bahu kanan ke depan akan lebih buruk. Gerakannya akan seperti ini. Berat badan juga akan bergeser ke kaki kanan ke sini. Berikutnya, ada satu cara lagi untuk menentukan di mana yang lebih pendek, di mana yang lebih panjang. Anda melihat diri sendiri di cermin dari depan ya. Di sini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi bahu lebih rendah di sisi di mana otot ini lebih pendek. Atau bisa juga sejajar, tapi di sini sedikit lebih ke depan. Jadi, misalnya, di sini otot quadratus lumborum kanan saya lebih pendek. Salah satu kemungkinannya adalah bahu akan lebih rendah. Dan kemungkinan lainnya adalah kedua bahu sejajar, tapi bahu kanan akan sedikit lebih maju di sini. Artinya, otot yang mengangkat tulang belikat telah mengangkatnya ke tingkat yang sama dengan tulang belikat kiri. Saat otot itu mengangkat tulang belikat, bahu akan sedikit bergeser ke depan ke arah sini. Jadi posisinya akan seperti ini. Seolah-olah kedua bahu sejajar, tapi bahu yang satu ini berada sedikit lebih maju di depan. Lengan juga seperti menggantung sedikit di depan sini. Dan satu tes lagi. Anda perlu melihat diri sendiri dari belakang.
Dan di sini, ketika otot quadratus lumborum memendek, di sisi ini bisa terlihat lipatan seperti ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami sisi mana yang mana. Itu sudah kita pahami. Dan latihan-latihan akan kita bahas di video berikutnya. Bagaimana cara meregangkan, bagaimana cara mengencangkan, khusus untuk topik ini dan juga yang sebelumnya, di mana kita membahas posisi depan dan belakang. Tapi kalau ingin lebih cepat, semua latihan untuk berjalan, untuk memperbaiki posisi ini, secara bertahap semuanya sudah tersedia di kanal, tapi melalui langganan, lewat tautan di deskripsi. Jadi, kalau ingin mulai mempelajarinya lebih cepat, Anda bisa mengikuti tautan tersebut dan mulai melakukannya sekarang juga. Jadi di sana ada paket lengkap, mulai dari latihan yang sederhana sampai yang lebih rumit. Atau tunggu saja. Mungkin kami juga akan melakukan semua itu. Tapi pertama-tama, untuk memahami, kita harus menentukan dulu. Seperti itu, jadi untuk awalnya tentukan dulu. Dan biasanya, menurut statistik, di satu sisi otot ini sedikit lebih pendek, sedangkan di sisi lain sedikit lebih panjang. Silakan tulis di kolom komentar apa yang sudah kalian tentukan. Di sisi mana otot quadratus lumborum kalian lebih pendek, dan di sisi mana lebih panjang. Nanti kita lihat apakah kalian mengukurnya dengan benar atau tidak. Karena sangat sering, sangat jarang terjadi satu sisi ototnya pendek sedangkan sisi lainnya lemah. Kecuali jika ada cedera atau skoliosis idiopatik. Dan ada satu tanda lagi, satu tanda. Di sisi otot yang pendek, seseorang biasanya lebih nyaman menaruh kakinya di belakang. Jadi saat dia berdiri, di sisi di mana ototnya pendek, biasanya kaki itu berada di belakang. Nah, jadi silahkan tentukan.